Kira jam 10 sama siang. Jam 11 sama. Assalamualaikum. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran untuk bab yang ketiga dari IPA. Yang mula-mula adalah perubahan kimia fisika atau materi, dan yang kedua gejala-gejala biotik dan abiotik, dan yang ketiga adalah ekosistem. Kompetensi dasar yang akan saya berikan adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Arah pembelajaran, insya Allah kalian sudah tahu karena ini sama dengan SMP. Peta konsepnya, ekosistem tersusun atas dua komponen besar, yaitu abiotik dan yang kedua biotik. Abiotik yang terdiri dari tidak hidup atau benda, terdiri dari air, tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Insya Allah nanti akan saya terangkan satu persatu. Ini beberapa komponen tidak hidup yang berada dalam satu ekosistem. Sedangkan untuk biotiknya, yang akan saya terangkan adalah yang makhluk hidupnya, 1 produsen, 2 konsumen, 3 pengurai. Di sini, di dalam ekosistem, antara unsur-unsur biotik yaitu produsen, konsumen, dan pengurai akan saling makan-memakan untuk mempertahankan hidupnya. Membentuk suatu rantai makanan, di mana rantai makanan nanti lebih dari satu rantai makanan, maksud saya, akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini akan berhubungan pula tidak lepas dari komponen-komponen abiotiknya. Kalau kita sudah membicarakan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka sebenarnya kita adalah mempelajari tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Di mana di dalam interaksi itu terikut pula atau otomatis juga ada aliran energi yang mengarah antara tropik 1 dan tropik berikutnya atau pada tingkatan tropiknya, dan dalam aliran energi ini juga terbawa atau terikut juga apa yang disebut dengan daur biokimia. Itulah konsep dari ekosistem. Sekarang kita bahas mulai pertama, yaitu ekosistem. Untuk mempelajari ekosistem, maka anak-anak harus tahu atau bisa membayangkan sebenarnya ekosistem itu apa. Dan terjadi atau terjadinya ekosistem itu berasal dari apa? Ekosistem, kalau kita bicara skala besar, maka sebenarnya berasal dari satu dulu, yaitu yang disebut sebagai individu. Jadi kalau kamu jalan-jalan, misalkan jalan-jalan ke sawah, menemukan seekor katak, maka satu ekor katak itu yang disebut sebagai individu. Ya. Kemudian kamu jalan lagi, menemukan sekumpulan katak, satu jenis tetap katak saja, maka itu disebut sebagai populasi. Jadi kamu bedakan apa itu individu dan apa itu populasi. Kemudian kalau kamu jalan lagi menemukan katak, misalkan dengan nyamuk, ya, sekumpulan nyamuk dengan katak, kemudian mereka saling makan-memakan, atau katak dimakan nyamuk, ya, katak dimakan nyamuk, maka akan terjadi proses makan-memakan antar populasi ini.
kalau sudah terjadi interaksi antar komponen biotik, jangan abiotik ya, interaksi antar komponen biotik makhluk hidup dalam suatu tempat atau habitat, maka itu disebut sebagai komunitas. Terus tingkatan berikutnya, jadi pertama individu berkumpul lebih besar dari populasi, populasi dengan populasi berinteraksi akan jadi suatu komunitas. Nah, komunitas ini akan berinteraksi juga dalam mempertahankan hidupnya atau pasti tidak akan lepas dengan komponen abiotiknya. Dalam hal ini adalah lingkungannya. Misalkan tadi sudah saya katakan apa itu lingkungannya, air misalkan, batu, tanah, udara. Misalkan aja makhluk hidup manusia. Manusia selain berinteraksi dengan komponen biotik yang lain, misalkan padi, ya, padi kita makan dalam bentuk beras itu ya, maka kita sendiri padi juga membutuhkan pernafasan untuk hidupnya. Apa itu yang kita butuhkan adalah oksigen. Dan oksigen itu kita dapatkan dari udara. Juga untuk proses makan atau pembuatan makanan, fotosintesis pada tumbuhan, itu juga memerlukan abiotiknya, yaitu air dan gas CO2. Air didapatkan dari dalam tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, sedangkan gas CO2 didapatkan dari udara. Jadi bagaimanapun juga kita tidak akan bisa terlepas dari lingkungan untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya inilah yang biasa disebut dengan nama ekosistem, yang ilmunya disebut dengan nama ekologi. Berikutnya komponen-komponen ekosistem. Apa saja komponen ekosistem? Komponen ekosistem sudah saya terangkan sedikit tadi di peta konsep, bahwa di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen besar, yaitu abiotik dan komponen biotik. Abiotik tidak itu biotik hidup. Sudah saya katakan tadi, abiotik meliputi apa saja, air, tanah, udara, dan seterusnya, sedangkan biotik produsen, konsumen, ya, detritivor dan dekomposer. Kamu bedakan? Mungkin kamu tahu produsen dan konsumen. Sedangkan untuk detritivor dan dekomposer itu berbeda. Untuk dekomposer itu biasa disebut juga dengan pengurai, yang terdiri dari jamur, misalkan bakteri. Sedangkan yang disebut detritivor itu adalah makhluk hidup pemakan sisa-sisa bangkai hewan. Hewan-hewan itu kalau sudah menjadi bangkai dia makan, ya, dia hancurkan, lebih hancur lagi. Jadi kalau detritivor itu menghancurkan zat anorganiknya dari sisa-sisa makanan. Sedangkan untuk dekomposer itu sebagai pengurainya, itu tugasnya mengurai dari organik makhluk hidup itu menjadi anorganik. Kalau sudah dalam anorganik ini, misalkan dalam bentuk mineral dalam tanah, di mana mineral ini digunakan lagi oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhannya. Saya terangkan satu persatu untuk komponen pertama, yaitu abiotik. Abiotik di sini ada gambar tumbuhan kecambah ya. Kecambah ini untuk hidup tentunya melakukan proses fotosintesis. Komponen fotosintesis ini berasal dari gas CO2, terutama berasal dari udara dan sinar matahari. Itu yang dia proses dengan menggunakan klorofilnya yang berada dalam daun. Sedangkan untuk airnya, selain CO2 dia membutuhkan air, untuk airnya adalah komponen abiotik juga, dia dapatkan dari dalam tanah. Jadi kalau tumbuhan kecambah ini terlepas dari tanah, pasti tidak akan bisa hidup. Air juga, komponen abiotik air sangat diperlukan sekali, terutama oleh makhluk hidup yang berada dalam air, dalam ekosistem air, misalkan ikan,
itu sangat membutuhkan air. Bila dilepas dari air, pasti dia akan tidak bisa hidup. Dalam makhluk hidup, misalkan tingkat tinggi, misalkan manusia, air ini sangat diperlukan sekali dalam tubuh makhluk hidup, karena kita tahu bahwa untuk hidup, kita melakukan proses metabolisme, antara lain adalah pernafasan, atau respirasi, kemudian makanan, memakan, nutrisi, kemudian pengeluaran, ekresi, semua itu biasa disebut dengan proses metabolisme. Di dalam proses metabolisme kita tidak bisa lepas dari zat-zat kimia, karena semua reaksi-reaksi dalam proses metabolisme itu adalah zat-zat kimia. Zat kimia itu tidak akan bisa kita gunakan tanpa adanya air, karena air itulah sebagai pelarutnya. Jadi 90% dalam tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air kita tidak akan bisa hidup, karena proses metabolisme tubuh, proses apapun yang kita lakukan harus dengan perantaraan air. Berikutnya udara, ini sangat penting sekali, terutama untuk respirasi, baik itu oleh tumbuhan ataupun oleh kita sebagai manusia. Kita membutuhkan O2, sedangkan tumbuhan CO2. Kelembapan dan suhu. Kelembapan dan suhu ini diperlukan sekali karena hubungan kelembapan, suhu, cahaya, panas sinar matahari yang merupakan komponen abiotik semuanya itu saling berhubungan akan membentuk suatu iklim. Dan iklim ini akan menentukan atau sangat berpengaruh terhadap banyaknya populasi yang berada dalam suatu ekosistem. Misalkan ekosistem gurun, apa saja yang ada di situ, tanaman apa saja, hewan apa saja, tentunya akan berbeda dengan macam ekosistem yang lain. Misalkan ekosistem hutan basah, hutan tropis, misalkan ekosistem laut, ekosistem danau, dan sebagainya. Maka iklim yang berhubungan dengan kelembapan, suhu, dan cahaya ini mempengaruhi macam makhluk hidup yang berada di dalamnya. Misalkan dalam ekosistem danau dengan ekosistem laut, di mana laut itu kadar garamnya, abiotiknya sangat tinggi sekali. Sedangkan untuk danau ini hubungannya dengan air tawar, jadi garamnya sangat sedikit sekali. Maka walaupun sama-sama ikan yang berada di dalamnya, jenis ikannya berbeda antara ikan laut dengan ikan air tawar. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah iklim, topografi dulu ya, topografi. Topografi adalah perbedaan topografi ini mengakibatkan intensitas dan curah hujan yang berbeda pada setiap tempat. Ya, topografi itu adalah tingkat tinggi atau rendahnya permukaan tanah. Ya, misalkan aja tumbuhan yang berada pada suatu tempat dengan tekanan udara yang tinggi berbeda dengan daerah atau tempat yang punya tekanan udara yang rendah. Daerah yang permukaannya tinggi berbeda dengan daerah yang permukaannya rendah. Demikian untuk topografi. Sedangkan untuk iklim, sudah saya katakan tadi, terbentuk dari interaksi antara kelembapan, suhu cahaya, dan bisa juga curah hujan. Dan ini berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah, serta berpengaruh pada tingkat populasi. Sangat menentukan sekali ya kalau iklim ini. Komponen ekosistem berikutnya yaitu biotik atau makhluk hidup. Yang pertama adalah produsen. Kalian tentu tahu apa itu yang disebut produsen di SMP dulu, yaitu semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau biasa disebut dengan autotrof. Auto sendiri, trof membuat makanan. Jadi membuat makanan sendiri. Dalam membuat makanannya, produsen itu bisa melalui dua cara, yaitu bisa menggunakan sinar atau putu,
dan bisa menggunakan zat kimia atau kemo. Yang menggunakan fotoautotrof tentunya di sini harus mempunyai klorofil, zat hijau daun. Karena dalam reaksi menggunakan cahaya matahari selalu ada elektron, transfer elektron yang berada dalam klorofil. Dan klorofil ini berada dalam makhluk hidup yang punya zat warna hijau daun. Sedangkan untuk kimia, kalau foto, maaf ya, kalau foto tadi, foto sinar matahari, maka energi didapatkan dari cahaya. Sedangkan untuk kemoautotrof, energi yang didapatkan berasal dari peruraian zat-zat kimia yang bisa menimbulkan energi. Baru itu dirombak, digunakan untuk proses memakan. Untuk yang fotoautotrof, contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang punya zat klorofil atau prokaryotik punya inti sendiri. Sedangkan untuk kemo yang menggunakan zat kimia, jadi mereka mensintesis makanannya atau membuat makanannya dengan cara memanfaatkan energi dari hasil reaksi kimia, bukan dari cahaya. Contohnya prokaryotik juga, tetapi yang kemosintetik. Jadi kemo itu kimia, jadi pembuatan secara kimia oleh organisme yang punya prokariot, punya inti di dalam selnya ya. Contoh untuk yang fotoautotrof adalah Halimeda opuntia, juga cyanobacteria atau cyanobacter. Sedangkan yang kemo dari zat kimia Nitrosomonas. Ini nanti saya terangkan, yaitu dalam hubungan dengan fiksasi nitrogen di udara. Komponen ekosistem. Berikutnya, biotik belum selesai, yaitu konsumen. Di SMP juga sudah kamu pelajari dalam proses makan-memakan atau rantai makanan, bahwa dari produsen yang autotrof dimakan oleh konsumen. Jadi, dalam ekosistem bila dilihat dari cara mendapatkan makanan, dibagi dua skala besar. Satu, autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri, dan bagian yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Otomatis dia didapatkan dari bagian yang lain. Yang tidak bisa mendapatkan makanan sendiri itu adalah konsumen, di mana konsumen mendapatkan dari produsen. Ini biasa disebut dengan heteroautotrof atau heterotrof ya, heterotrof. Contoh heterotrof di sini contohnya herbivora. Jadi kita bagi 3 komponen besar. Herbivora, pemakan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua karnivora, pemakan daging, dan yang berikutnya yang terakhir pemakan tumbuhan dan daging yang disebut omnivora. Di sini kita atau saya gambarkan untuk herbivora itu contohnya adalah sapi, bisa kambing, bisa rusa dan sebagainya. Sedangkan yang karnivora pemakan daging, contohnya macan, ya. Hyena dan sebagainya. Sedangkan untuk yang omnivora pemakan tumbuhan dan hewan. Untuk kita makhluk hidup ini termasuk yang omnivora, bisa makan tumbuhan dan hewan. Berikutnya setelah produsen konsumen, yang ketiga adalah detritivor. Detritivor sudah saya terangkan tadi, yaitu organisme yang membantu dalam penghancuran. Jadi mereka memakan, menghancurkan sisa-sisa tangkai dari makhluk hidup yang lain. Membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah-sampah organik sebelum mengalami proses peruraian secara kimia. Jadi tetap organik ya. Jadi kalau misalkan ada bangkai burung misalkan ya, bangkai burung itu karena burung itu adalah organik,
Makhluk hidup sampahnya tetap organik. Jadi kalau dimakan oleh detritivore ya tetap organik. Tidak mengalami proses peruraian secara kimia. Tetapi kalau dekomposer atau pengurai ini menguraikan sampah organik dari sisa detritivore tadi menjadi anorganik, jadi diuraikan. Akan menjadi apa? Akan menjadi zat-zat mineral yang kembali berada dalam tanah, yang nanti digunakan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhannya. Contoh yang detritivore adalah rayap, kan? Tripang, luwing. Sedangkan untuk yang dekomposer atau pengurai contohnya bakteri dan jamur. Interaksi antar ekosistem. Untuk dapat hidup, makhluk hidup dalam ekosistem itu tentunya membutuhkan makanan, minuman, udara, dan sebagainya. Dan ini tidak gratis. Karena apa? Karena di dalam ekosistem itu banyak sekali populasi yang lain. Tentunya akan terjadi interaksi dalam ekosistem antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, di mana interaksi antar komponen-komponen dalam ekosistem itu, karena dalam ekosistem ada dua macam komponen, yaitu abiotik dan biotik, maka untuk bahasan pertama saya akan menerangkan interaksi antar komponen abiotik. Jadi abiotik dengan abiotik, gambarnya di sini kita lihat ya, bahwa saya tadi menerangkan bahwa komponen abiotik itu contohnya adalah cahaya, kelembapan, udara, dan sebagainya. Misal, bila cahayanya sering rendah, maksud saya, sering terjadi hujan, maka kelembapan diikuti dengan tinggi. Saya ulangi, bila cahaya rendah, curah hujannya tinggi, maka kelembapannya juga tinggi. Maka suhunya akan menjadi dingin. Nah, apa saja yang dapat ditimbulkan? Ini misalkan terdapat pada ekosistem hutan basah atau hutan tropis yang masih banyak curah hujannya. Ini ya, interaksi antar komponen abiotik. Berikutnya, interaksi antar komponen abiotik dan biotiknya. Jadi antara yang tidak hidup dengan hidupnya. Contoh, di sini ada tumbuhan yang sangat lebat sekali, tumbuhnya sangat subur. Ini bisa tumbuh subur, pohon ini tentunya akan mengalami satu proses fotosintesis dengan mudah dan respirasi dengan mudah. Nah, ini ya, jadi kalau fotosintesis membutuhkan gas CO2 dari udara, CO2 itu abiotik, udara abiotik, dan sinar matahari, cahayanya juga abiotik. Sedangkan untuk airnya, untuk proses fotosintesis, didapatkan dari dalam tanah. Tanah itu abiotik, air juga abiotik. Air dan tanah, air dan udara, maksud saya air dan CO2, akan bereaksi membentuk karbon dioksida. Nah, ini proses fotosintesis yang dilakukan di daun. Demikian salah satu contoh aja ya. Kita makhluk hidup, manusia, untuk hidup membutuhkan pernafasan, dan pernafasan itu diperlukan, yang terpenting adalah gas oksigen. Oksigen kita dapatkan di udara. Ini salah satu contoh interaksi biotik dan abiotik. Berikutnya adalah interaksi antar makhluk hidup dan makhluk hidup. Sudah saya katakan, ini hubungannya dengan proses makan-memakan. Sudah saya katakan juga tadi bahwa dalam ekosistem tidak mungkin ada satu makhluk hidup saja, tapi banyak sekali makhluk hidup. Dan untuk makhluk hidup tingkat tinggi atau konsumen tentunya untuk interaksi untuk dapat makannya dia membutuhkan produsen. Yang akan saya bicarakan di sini adalah interaksi antar biotik macam dua. Satu, interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Apa yang disebut dengan intraspesifik? Yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Jadi, kalau misalkan di situ ada satu macam spesies, yaitu misalkan di padang rumput, di situ ada sekelompok atau populasi sapi,
sapi itu akan memakan rumput, ya, memakan rumput semua, saling memakan rumput semua ya. Nah, itu akan ada interaksi antara sapi satu dan yang lain untuk mempertahankan supaya rumputnya tidak habis dimakan temannya, misalkan gitu ya. Jadi contohnya tuh. Sedangkan yang interspesifik itu interaksi atau hubungan antar individu yang berbeda spesies. Contoh untuk yang intraspesifik yaitu interaksi pada koloni layap misalkan. Jadi layap itu berhubungan antara ratu dan anggota-anggota yang lainnya, ya, apa yang disebut tentaranya misalkan dalam pembagian kerja. Tuh. Sedangkan untuk interaksi interspesifik ini macamnya ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Kamu harus bisa membedakan. Jadi untuk yang inter, dua jenis atau lebih dari spesies itu interaksinya akan bisa membentuk predasi. Apa itu predasi? Predator. Jadi ada pemangsa dan dimangsa. Dan yang berikutnya kompetisi. Jadi mereka tidak saling memakan, tidak memangsa temannya, tapi dia berkompetisi untuk mendapatkan makanan tadi. Yang berikutnya, yang ketiga, bentuknya simbiosis, tidak saling memangsa, tidak berkompetisi dengan temannya, tetapi dia kerjasama membentuk suatu simbiosis. Saya terangkan satu persatu. Untuk pertama yaitu predasi. Predasi sudah saya katakan ini interaksi antar organisme pemangsa yang disebut predator. Ya. Jadi kalau ada predator dengan mangsanya, maka itu namanya predasi. Contohnya macan ini ya, memangsa sapi. Kan. Yang berikutnya kompetisi. Kompetisi interaksi antar dua individu. Ya bisa beda. Ya, dalam satu spesiesnya masih sama, berupa suatu persaingan. Misalkan ini persaingan dalam makanan ya, misalkan dalam tempat tinggal ya, atau nest. Dan yang ketiga misalkan dalam persaingan untuk berkembang biak. Kalau ini digambarkan ini ada ayam yang saling saling bermusuhan ini, mungkin ini mempertahankan ayam betina, yaitu berkompetisi dalam hubungannya dengan perkembangbiakan. Kemudian simbiosis, jadi yang setelah kompetisi sudah, apa saja yang diperankan tadi untuk kompetisi mungkin makanan, mungkin perkembangbiakan, ya, hubungannya dengan betina, yaitu ya mungkin tempat tinggalnya, itu akan menjadi suatu kompetisi. Sedangkan berikutnya simbiosis, yaitu kehidupan bersama, sudah saya katakan tadi. Bukan memangsa, bukan saling berkompetisi, tapi kehidupan bersama antar dua makhluk hidup yang berbeda. Di mana dalam simbiosis ini ada macam-macam bentuk. Yang pertama, hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ini yang disebut sebagai mutualisme. Ini mungkin sudah di SMP. Ya, contoh bunga dengan kupu-kupu. Ya, kupu-kupu di situ tujuannya makan madu, jadi dia berusaha mencari makanan, diuntungkan dari bunga. Sedangkan bunganya sendiri, dia serbuk sarinya bisa dikawinkan oleh kaki-kaki dari kupu-kupu atau dari kumbang misalkan ya. Jadi kumbang dengan bunga atau kupu-kupu dengan bunga, proses interaksinya adalah mutualisme, saling menguntungkan. Berikutnya komensalisme. Bila salah satu pihak diuntungkan, tapi pihak lain tidak dirugikan. Ya. Contohnya misalkan ikan hiu dengan ikan remora. Remora ikan kecil-kecil di samping ikan hiu itu, dia berada di ikan hiu, itu sebenarnya dia dapat makanan. Ya. Jadi berupa serpian-serpian atau sisa-sisa makanan yang keluar dari mulut ikan hiu itu.
Tapi ikan hiu itu sendiri tidak diuntungkan sama sekali dengan adanya ikan-ikan tadi. Silakan kamu bisa mencari yang lain. Yang berikutnya adalah parasitisme. Kalau parasitisme, yang satu diuntungkan, tapi pihak lain justru dirugikan. Contohnya di sini adalah cacing. Ya, cacing yang berada di tubuh makhluk hidup, di mana cacing itu bisa memperoleh makanan dari makhluk hidup tadi, sedangkan makhluk hidup tadi bisa sakit karena cacing. Juga kutu di kepala manusia. Kutu bisa mendapatkan makanan dari darah yang dihisap dari kepala manusia, sedangkan manusia sendiri akan merasa gatal, ya, kan dirugikan. Itu contoh interaksi parasitisme. Berikutnya netralisme atau netral. Berarti dua makhluk hidup yang saling hidup bersama, yang satu dan yang lain itu tidak saling menguntungkan, juga tidak saling merugikan, jadi tidak ada hubungan apa-apa, tidak saling mengganggu. Misalkan antara kucing dengan apa itu gambarnya ayam, ya, tidak saling mengganggu. Berikutnya aliran energi. Sudah saya katakan tadi bahwa dalam mempertahankan hidup dalam suatu ekosistem, makhluk hidup itu perlu makan. Makan berasal dari, sudah saya katakan tadi, proses saling memakan. Dalam proses saling memakan itu tidak akan terlepas dari aliran energi. Sebagai contoh, tumbuhan padi, misalkan padi dalam proses untuk hidup, dia melakukan fotosintesis. Fotosintesis berasal dari sinar matahari. Sinar matahari itu energinya adalah energi utama, jadi dalam bentuk cahaya, diolah menjadi karbohidrat dalam daun, itu sudah dalam bentuk kimia. Jadi akan ada aliran energi dari energi sinar, energi cahaya, atau energi panas, berubah jadi energi kimia yang tersimpan di daun. Kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk hidupnya. Kemudian tumbuhan itu dimakan oleh makhluk hidup, misalkan padi itu dimakan tikus. Kalau padi itu mendapatkan cahaya energi sebanyak 50, misalkan, ya energi itu beralih ke tikus, tetapi tidak sebanyak 50. Nanti akan saya terangkan berikutnya. Jadi aliran energi berasal dari cahaya, kemudian ke produsen, tumbuhan hijau daun, kemudian konsumen. Konsumen tingkat 1 dulu, lalu ke konsumen tingkat 2, ke konsumen tingkat 3, sampai puncak. Setelah puncak, setelah semua organisme-organisme itu mati, kembali ke tanah, maka akan energi itu akan kembali ke tanah lagi. Aliran energi, rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu bentuk ke bentuk yang lain. Sudah saya katakan dari matahari atau dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, konsumen tingkat 2, konsumen sekunder, konsumen tingkat 3, tersier, sampai ke tingkat tinggi, sampai ke saproba, yaitu bakteri dan jamur. Sebagai apa tadi? Sebagai pengurai. Itulah yang disebut sebagai aliran energi. Aliran energi itu tentunya akan terjadi pada proses rantai makanan yang membentuk suatu jaring-jaring makanan. Saya terangkan dulu rantai makanan, yaitu hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Yang pertama, rantai berumput. Seperti ini ya, rantai makanan berumput jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh produsen. Kemudian untuk yang kedua, rantai makanan detritus jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh detritus, ya, atau pemakan bangkai tadi. Aliran energi. Sudah saya katakan bahwa di dalam rantai makanan tentunya akan terdapat aliran energi yang mengalir
dari satu tropik ke tropik berikutnya. Rantai makanan itu masih dalam satu bentuk rantai, tapi kalau sudah rantai itu berhubungan dengan rantai-rantai yang lain, tentunya akan membentuk rantai yang sangat kompleks yang biasa disebut dengan istilah jaring-jaring makanan. Aliran energi, saya ulangi, aliran energi itu bisa dalam bentuk suatu piramida, disebut piramida energi, yang biasa juga disebut dengan tingkat tropik, ya, tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan. Tingkat tropik yang pertama ini diduduki dengan skala yang besar, yaitu produsen, karena produsen itu adalah pembuat makanan atau output yang semua konsumen akan mengarah ke produsen terlebih dahulu. Jadi dia tropik 1 menempati tempat yang paling besar. Kemudian tropik 2 ditempati oleh konsumen primer, tropik 3 ditempati oleh konsumen sekunder, dan seterusnya. Sehingga ada aliran energi yang mengalir dari produsen menuju ke konsumen primer, ke konsumen sekunder, dan seterusnya sampai ke tingkat atas. Piramida ekologi. Yang disebut piramida itu tingkatan tropik yang bisa berbentuk jumlah, biomasa, atau energi. Jumlah yaitu menyatakan dengan berapa jumlahnya. Kalau dilihat dari tingkat tropiknya, maka yang terbesar diduduki oleh produsen, baru konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Yang biomasa adalah masa total kering dari setiap tingkat tropiknya. Sama, produsen menduduki skala paling besar, kemudian piramida energi sama, yang paling terbesar adalah produsen. Sudah saya katakan, kalau misalkan padi itu mendapatkan sinar matahari dengan 100 kalori, misalkan energi cahayanya 100 kalori yang tersimpan dalam tumbuhan, kemudian dimakan oleh tikus, 100 kalori yang dimakan oleh tikus itu masuk dalam tikus semuanya, tetapi yang dipakai tikus mungkin tinggal 80 misalkan. Yang 20 digunakan untuk gerak, untuk usaha dari tikus itu sendiri. Ya. Misalkan dengan bergerak dia mengeluarkan panas. Panas itu adalah dalam bentuk energi. Misalkan yang keluar 20 kalori maka tinggal 80. Dan 80 yang berada dari dalam tubuh tikus dimakan oleh kucing. Misalkan ya, maka yang 80 itu pindah ke kucing. Nah, apakah 80 total jumlahnya? Tidak. Misalkan kucing digunakan untuk lari-lari dan sebagainya, sehingga dia dari proses pergerakannya mengeluarkan energi juga. Misalkan yang dikeluarkan 10, nah, maka yang 80 tadi tinggal 70. Nah, oleh sebab itu maka piramida energi itu tingkatannya dari bawah ke atas semakin kecil. Daur geokimia. Dari kata-katanya berasal dari bio, hidup, makhluk hidup, geo, sasat dalam tanah, atau abiotik, ya, abiotik, dan kimia, reaksi kimia. Jadi sebenarnya daur ini adalah reaksi kimia yang melibatkan makhluk hidup, beserta sasat atau komponen abiotik yang berada dalam ekosistem. Atau dengan istilah lain, daur biokimia adalah daur yang melibatkan unsur senyawa kimia dan mengalami perpindahan. Jadi unsur kimia itu mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme atau makhluk hidup. Yang pertama, daurnya ada macam 5 ya. Yang pertama daur air atau H2O, berikutnya daur nitrogen, gas nitrogen, N2, berikutnya daur karbon, C, daur fosfor, F, daur sulfur, S. Akan saya terangkan yang pertama yaitu daur air. Air sangat penting sekali dalam kehidupan, sudah saya katakan tadi ya, di mana air itu berada terutama dalam sistem
akuatik, sistem air. Di mana contohnya misalkan ada di ekosistem sungai, ekosistem air laut. Sungai, ekosistem air laut, danau, dan sebagainya, bila ada sinar matahari mengenai atau pada siang hari, akan mengalami penguapan yang biasa dengan istilah evaporasi. Penguapan itu reaksi kimianya dari H2O dalam bentuk liquid, cair, berubah jadi H2O dalam bentuk gas, sehingga jadi uap air menuju ke udara. Selain uap air itu berasal dari evaporasi, juga mungkin berasal dari transpirasi, yaitu penguapan. Penguapan itu berasal dari tumbuhan hijau daun ya. Semua akan ke udara. Ke udara makin ke atas, maka dengan kelembapan yang semakin tinggi, tekanan udaranya juga semakin rendah, maka akan mengalami suatu kondensasi uap air tadi. Karena adanya angin dan sebagainya, maka atau kelembapan udara yang berubah-ubah, maka uap air yang mengalami kondensasi dalam bentuk awan-awan ini akan terjadi presipitasi. Ya, jadi karena adanya suhu, panas, dan sebagainya, kelembapan berkurang dan sebagainya, angin, pergerakan angin dan sebagainya, akan terjadi presipitasi dari bentuk awan akan jadi air kembali. Yaitu akan jatuh ke bumi lagi, yang menuju ke tanah misalkan. Di situ air akan berada dalam struktur dalam tanah, dalam rongga-rongga tanah. Di dalam tanah air akan mengalir lagi dengan proses lama menuju ke laut misalkan, ke danau dan sebagainya. Akan mengalami evaporasi kembali, akan menuju ke udara. Demikian jalur air. Jadi proses kuncinya, yang proses utama mendorong siklus air adalah evaporasi air dengan energi sinar. 2. Transpirasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang punya hijau daun dan aliran permukaan dalam air tanah untuk mengembalikan ke dalam lautan dan kembali ke udara. Berikutnya daur nitrogen. Nitrogen biasa dirumuskan kimia adalah gas N2 di udara. Jadi kalau di udara itu kamu jangan katakan bahwa yang ada hanya oksigen aja atau CO2 saja yang dibutuhkan tumbuhan, tapi selain itu ada nitrogen. Ada gas-gas klor, ya, gas brum, kemudian ada metana hasil peruraian yang anaerob ya, dan metana. Kemudian ada H2 gas hidrogen, banyak sekali gas-gas yang lain. Yang saya bicarakan adalah gas nitrogen. Jadi nitrogen itu tidak langsung dibutuhkan oleh manusia, tidak ya, tetapi yang dibutuhkan adalah tumbuhan. Di mana oleh tumbuhan nitrogen itu diambil, diikat istilahnya ya, diikat. Siapa yang mengikat? Yang mengikat adalah bakteri. Bakteri itu berada dalam tanaman tertentu yang mengikat fiksasi nitrogen atau mengikat nitrogen atau fiksasi nitrogen ini. Hanya tumbuhan yang polong-polongan atau kacang-kacangan. Jadi dalam polong-polongan itu atau kacang-kacangan ada akar-akarnya. Bindil kecil-kecil itu di dalam ada bakteri. Bakteri itu berfungsi untuk fiksasi nitrogen. Ya, setelah difiksasi di sini ada proses kuncinya ya. Satu, fiksasi, jadi nitrogen di udara difiksasi menjadi amonia NH3. Ini ada bakteri tertentu. Siapa yang melakukannya? Yaitu cyanobacter, azotobacter, Rhizobia clostridium, dan Frankia serta ganggang hijau biru. Ini yang melakukan fiksasi nitrogen diubah jadi amonia. Belum selesai, amonia itu nanti akan diubah jadi nitrit oleh bakteri nitrit, diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri nitrat, dan dipakai oleh tumbuhan. Setelah itu, diuraikan lagi menjadi bentuk nitrogen lagi kembali ke udara.
Proses kunci berikutnya asimilasi. Tanaman mendapatkan nitrogen, fiksasi nitrogen dari tanah. Ya, setelah difiksasi kemudian di dalam tanah, tanaman itu mengambil nitrogennya melalui absorpsi akar. Baik itu dalam bentuk ion nitrat, sudah saya katakan tadi, dibentuk menjadi nitrit dulu, yaitu NO2, kemudian diubah jadi nitrat dulu. Jadi diambil nitrogen itu oleh ion nitrit dalam bentuk ion nitrit dan ion nitrat. Ya. Atau bentuk ion amonium. Kemudian kunci berikutnya adalah amonifikasi. Jadi, bila tumbuhan atau hewan itu mati, maka nitrogen tadi diubah lagi menjadi bentuk amonium. Lain ya, kalau tadi nitrogen diambil dalam dibentuk amonia, amonia itu berasal dari nitrogen dengan hidrogen. Jadi hidrogen berasal dari udara juga, dibentuk menjadi NH3. Tapi kalau amonifikasi itu pembentukan nitrogen organik menjadi amonium, yaitu NH4+. NH4+ ini sebenarnya berasal dari NH4OH, amonia, ya larutan amonia. Ya, jadi ionnya disebut sebagai amonium NH4+. Ini dilakukan oleh bakteri juga, yaitu Micrococcus dan jamur. Nitrogen yang didapatkan itu kemudian lepas lagi ke udara, kembali lagi ke udara. Berikutnya, nitrifikasi. Sudah saya katakan tadi bahwa nitrogen yang dideteksi itu akan menjadi nitrit dulu oleh bakteri nitrifikasi. Contohnya bakterinya adalah Nitrosomonas. Mengubah amonia tadi NH3 menjadi nitrit. Kemudian diubah lagi menjadi nitrat yang biasa disebut dengan nitrasasi. Siapa bakteri yang melakukan? Juga tetap di polong-polongan ya, yaitu bakteri nitrobakter, diubah jadi nitrat. Berikutnya denitrifikasi, yaitu reduksi nitrat. Kembali lagi ya, jadi kalau tumbuhan-tumbuhan sudah mati, nitrat itu berubah lagi jadi nitrogen. Disebut dengan denitrifikasi, perubahan menjadi nitrogen kembali. Siapa yang melakukan? Bakterinya adalah Pseudomonas dan Clostridium. Ini dilakukan dalam kondisi anaerob tanpa oksigen. Tapi kalau tadi pengikatan nitrogen dengan aerob ya, dengan oksigen. Jadi N2 plus O2 jadi NO3. Daur karbon, berikutnya karbon terbentuk dengan cara proses kunci sebagai berikut. Saya terangkan gambar. Di sini ada tumbuhan. Tumbuhan itu dalam melakukan fotosintesis membentukkan CO2 plus air dari dalam tanah menjadi karbohidrat C6H12O6 plus oksigen dilepaskan lagi dalam prosesnya plus oksigen plus energi. Ya. Jadi CO2 didapatkan dari udara, juga didapatkan dari hasil pembakaran bahan bakar. Proses kuncinya, karbon dioksida yang banyak terdapat di atmosfer merupakan hasil dari respirasi, baik itu manusia. Jadi kalau manusia respirasinya oksigen, hasilnya adalah CO2. Hewan juga hasilnya CO2. Erupsi vulkanik letusan gunung, ya, letusan gunung mengeluarkan gas CO2 dan hasil pembakaran-pembakaran yang lain. Pembakaran padang rumput, ya, gambut dan sebagainya itu sangat besar sekali CO2 yang lepas ke udara. Berikutnya fotosintesis. Jadi CO2 tadi yang di udara diambil oleh atau diikat oleh tumbuhan dalam proses fotosintesa digunakan ya. Kemudian diubah dari anorganik menjadi bentuk organik. Nah, molekul organik ini seperti selulosa dan karbohidrat ini sudah dalam bentuk organik, disimpan dalam tubuh, digunakan oleh pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian
Kalau hewan-hewan atau makhluk hidup itu sudah mati, maka akan diurai di gambar, ada decomposer yang mengurai, kemudian dari hasil peruraian itu, kalau yang diurai adalah makhluk hidup, maka peruraiannya bisa dengan proses aerob dengan menggunakan oksigen. Maka hasil yang dilepas adalah CO2. Ya. Jadi kalau yang mati itu adalah organisme makhluk hidup, maka hasil peruraian dari jamur atau bakteri tadi adalah aerob, butuh oksigen. Zat yang dilepas ke udara adalah CO2. Tetapi kalau yang diurai adalah anaerob, ya, anaerob. Jadi misalkan yang diurai adalah sampah-sampah bentuk anorganik, plastik, plastik kayu, plastik ya, terutama plastik, kemudian logam-logam dan sebagainya, logam-logam yang berkarat dan sebagainya, maka hasil dari proses dekomposisinya adalah gas metana CH4 yang lari atau lepas ke udara. Berikutnya daur biokimia yang lain adalah fosfor. Fosfor itu F. Nah, F ini berada dalam tanah. Misalkan Pak Tani yang memberikan pupuk fosfat ke dalam tanahnya, maka berada dalam tanah. Selain itu, fosfor juga terdapat dalam batu-batuan. Proses kuncinya, di dalam fosfat terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk fosfor organik ya, pada makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik pada air tanah. Jadi kalau sudah dalam fosfor organik berada dalam tubuh makhluk hidup ya, tapi kalau masih dalam bentuk anorganik itu berada dalam pupuk-pupuk. Nah, pupuk ini berada dalam tanah, jadi berada tersimpan dalam air dan tanah. Fosfat yang terkandung dalam batuan, selain dalam tanah juga ada dalam batu-batuan, fosfat. Dengan adanya air hujan, fosfat itu akan terlarut dalam air menjadi asam fosfat dan masuk dalam tanah, akhirnya mengendap dalam tanah. Kemudian dalam tanah digunakan oleh tumbuhan untuk proses hidupnya. Melalui ekresi dan aktivitas dekomposer, maka fosfat tadi ya dengan tanam-tanaman yang sudah mati, makhluk hidup yang mati itu dengan dekomposer, maka fosfat yang berada dalam tubuh makhluk hidup baik dalam tumbuhan ataupun hewan kembali ke dalam tanah. Dan itu proses untuk daur fosfor. Terakhir daur sulfur. Sulfur biasa disebut dengan es ya, belerang. Sulfur banyak terdapat di kerak bumi, di mana sulfur ini dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat, SO4. Dalam bentuk asam sulfat biasanya juga sama, harus larut dalam air. Jadi kalau tadi fosfor, fosfat PO4 dalam air dia akan menjadi H2PO4, asam fosfat. Sedangkan untuk sulfur SO4 dalam air akan terlarut membentuk senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Di mana sulfur ini diperlukan dalam proses sintesis protein, jadi sangat penting sekali. Proses kuncinya, sulfat berada dalam tanah, diserap oleh tumbuhan, jadi misalkan ini juga diberikan oleh Pak Tani, misalkan ya dalam bentuk pupuk, atau bisa juga sulfur ini berasal dari udara. Jadi gunung-gunung yang mengandung belerang itu mengeluarkan gas belerang ke udara dalam bentuk sulfur. Sulfur di udara akan bergabung dengan gas oksigen O2 sehingga menjadi gas sulfur dioksida. Bila sulfur dioksida ini bertemu lagi dengan O1 saja akan menjadi SO3. Mengapa ada O1 ada O2? Jadi di udara itu sebenarnya O-nya 1. O1 dengan O1 gabung menjadi O2. Dan O2 itu bisa kembali lagi menjadi O1 karena adanya proses petir dan sebagainya. Maka SO2 tadi gabung dengan O1 menjadi SO3. SO3 ini akan gabung lagi dengan air, yaitu bila adanya air hujan, proses tadi peruraian dari atau pencairan awan menjadi air dalam bentuk titik-titik air hujan akan bereaksi dengan gas SO3 atau sulfur trioksida menjadi H2SO4 asam sulfat.
Asam sulfat ini akan jatuh bersama air hujan menjadi hujan asam. Sama saja dengan nitrat, karena nitrogen dari udara, maka nitrogen akan bergabung dulu dengan O2 menjadi NO2, NO2 jadi NO3, NO3 dengan air akan jadi HNO3. Nah, asam nitrat ini jatuh bersama air hujan menjadi hujan asam. Cuma bedanya kalau hujan asam nitrat menyuburkan tanaman karena nitrat dibutuhkan tanaman, tapi kalau hujan asam sulfat, kita tahu bahwa sulfur itu adalah belerang dan belerang itu adalah sangat iritasi sekali, maka bila mengena gedung-gedung yang terbuat dari batu, misalkan terbuat dari logam-logam, maka logam akan cepat berkarat dan hancur. Demikian juga batu-batuan dan sebagainya. Ini bahayanya hujan asam. Jadi melalui sirkulasinya atau daurnya, melalui rantai makanan, sulfur berpindah dari tumbuhan itu menuju ke konsumen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya sampai tingkat yang tinggi. Setelah mati dengan dekomposer sama ya, dengan proses anaerob akan jadi sulfat kembali, sulfur dan sulfida. Jadi merupakan gas sulfur, gas es, sulfur kembali ke udara dan dalam bentuk sulfida. Sulfida itu apa? H2S, asam sulfida. Ini juga bisa dalam bentuk gas yang mengarah lagi ke udara. Itu daunnya kembali ke udara. Oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di dalam udara itu akan dioksidasi kembali. Ya, jadi diikat akan menjadi sulfur lagi, selanjutnya sulfur dioksidasi lagi menjadi sulfat lagi, kembali masuk ke tanah lagi, dibutuhkan oleh tanaman dan seterusnya. Yang terakhir adalah suksesi, adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat. Ya, jadi komunitas itu berubah dari yang lambat sekali menuju suatu bentuk yang lebih kompleks lagi. Tetapi waktunya sangat lama sekali. Menuju ke arah kompleksnya itu akan menjadi bentuk ekosistem yang lebih bagus lagi. Ini disebut sebagai suksesi. Suksesi akan berakhir pada ekosistem yang sudah klimaks. Artinya ekosistem yang sudah tidak terganggu lagi keseimbangannya. Misalkan aja, yang pertama, suatu padang atau suatu tempat, di situ hanya ada tanaman macam satu. Kemudian tanaman ini berkembang jadi beberapa tanaman yang lain. Ini suksesi primer ya. Jadi pembentukan komunitas. Komunitas itu populasi-populasi makhluk hidup ya. Berkembangnya populasi makhluk hidup dari komunitas kecil menjadi komunitas yang lebih kompleks. Itu suksesi primer. Jadi suksesi yang pertama terbentuk. Belum ada apa-apa. Kemudian kalau sudah lama sekali pembentukan suksesinya akan menjadi semakin kompleks. Sehingga timbul makhluk hidup yang lain, misalkan konsumen. Konsumennya pertama tingkat 1. Setelah itu ada konsumen lain yang masuk ke situ. Konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Sehingga ada berbagai macam populasi produsen dan ada beberapa macam populasi konsumen. Itu dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Itu suksesi primer. Jadi belum ada apa-apa, baru terbentuk ekosistem. Itu primer. Nah, apa bedanya dengan sekunder? Suksesi sekunder ini perubahan terjadi karena terganggunya suatu habitat atau tempat hidup ya. Jadi ada suksesi primer, kemudian ada banjir dan sebagainya. Ada pembakaran hutan dan sebagainya. Maka yang terbakar, yang kena banjir itu hanya bagian tertentu aja. Nah, itulah yang musnah. Sedangkan bagian yang lain masih tetap. Nah, bagian yang lain yang tetap itu ya tetap berkembang, tetapi tidak sebagus yang pertama proses rantai makanannya, dan yang habis atau musnah itu lambat laun akan jadi baik kembali. Itu yang disebut dengan suksesi sekunder. Demikian pembahasan kali ini, dan apabila ada
Yang tidak bisa, silahkan kalian melihat YouTube atau melihat Google ya, kamu cari bahasan tentang ekosistem. Dan saya tekankan di sini bahwa kalian harus benar-benar mengikuti video ini karena besok Sabtu ini ujian IPA, bahasan yang saya berikan terutama untuk yang saya ajarkan ya, yaitu BDP 1, BDP 2 dan BDP 3. Ini materinya sampai yang saya bahas sekarang. Mungkin untuk kelas yang lain yang diajar oleh guru pengajar lain berbeda, tapi untuk saya sampai yang saya ajarkan sekarang. Setelah ini kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya untuk minggu depannya. Silakan diikuti ya, anak-anak. Sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah dan selalu tetap sehat. Coba.